Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algonsi, NPM 2017 4350 1772, kelas SL, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Rancangan Aplikasi Sistem Inventory Stok Gudang, Material Drop Core, Kabel Optik, dan ONT Modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans. Pertama, saya akan jelaskan dari bab 1 dulu. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan informasi dari tahun ke tahun semakin pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh para developer dalam pembuatan sebuah aplikasi untuk pengembangan berbagai macam perangkat seperti perangkat komputer maupun seluler guna meningkatkan minat pengguna agar terus memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang mereka rancang. Sering berkembangnya teknologi informasi dari tahun ke tahun, pengguna aplikasi yang digunakan pada berbagai macam perangkat, dalam hal ini komputer, sudah sangat menjadi kebutuhan. Dalam mendukung sistem inventory atau stok barang pada PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk di era digital ini, maka diperlukan sebuah aplikasi stok barang yang bisa membantu memaksimalkan pelayanan stok barang masuk dan barang keluar yang lebih praktis dan tertata rapi, karena sistem pencatatan yang berjalan saat ini masih menggunakan cara manual. Sejalan dengan permasalahan di atas, itulah yang mendasari peneliti untuk merancang sebuah sistem yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pengelolaan data, yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah tugas akhir yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Inventory Stok Gudang, Material Drop Core, Kabel Optik, dan ONT Modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk, ditemukan hal-hal yang menjadi permasalahan antara lain. 1. Proses pengelolaan data masih dilakukan dengan cara penulisan pada buku pencatatan, sehingga sering terjadi kerangkapan data ataupun tidak tercatatnya data oleh pegawai. 2. Dalam proses pengolahan data masih kurang efektif, efisien, dan kontrol terhadap stok barang masuk dan barang keluar yang kurang maksimal. 3. Lambat proses penyampaian informasi mengenai stok barang masuk dan barang keluar. 4. Pengolahan data barang masuk dan data barang keluar belum bisa update otomatis sehingga menyulitkan karyawan atau pegawai membedakan barang masuk dan barang keluar. 5. Saat pencarian data, barang membutuhkan waktu yang lama karena hanya tercatat dalam buku dan sedikit yang menggunakan Microsoft Excel. 6. Media penyimpanan data masih manual seperti menggunakan media kertas dan Microsoft Excel sehingga rentan akan kehilangan dan kerusakan. 7. Dalam pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel sehingga masih sering terjadi kesalahan dan pengolahan data. C. Batasan masalah. Untuk memudahkan pembuatan rencana aplikasi serta membatasi pekerjaan yang akan diselesaikan guna menghindari adanya kegiatan di luar tujuan yang akan tercapai. Adapun batasan masalahnya ada sebagai berikut. 1. Peneliti ini hanya berfokus pada sistem pengelolaan data agar tidak terjadi kerangkapan data. 2. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem pengelolaan data seperti stok barang masuk dan barang keluar setelah laporan bulanan. 3. Penelitian ini berfokus pada informasi mengenai stok barang masuk dan barang keluar secara lebih detail. 4. Pengolahan data barang masuk dan data barang keluar secara terpisah sehingga pegawai dapat membedakan barang masuk dan barang keluar. 5. Pembuatan program ini dilengkap dengan fitur create, read, update, delete sehingga memudahkan pegawai untuk mengolah data. 6. Perancangan aplikasi stok barang pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan data. 7. Pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan NetBeans IDE dan MySQL. D. Rumusan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka penjabaran rumus masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana sistem pengelolaan data yang saat ini berjalan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk? 2. Bagaimana rancangan laporan yang dapat digunakan oleh manajemen PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam mengambil keputusan? 3. Bagaimana merancang perancangan sistem informasi stok barang gudang pada PT Telkom berbasis Java NetBeans? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan data yang saat ini berjalan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. 2. Untuk membuat pembuatan laporan yang efektif dan efisien serta meminimalisir terjadi kesalahan. 3. Untuk melakukan pengujian perancangan sistem informasi stok barang gudang pada PT Telkom berbasis Java NetBeans. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut. 1. Bagi penulis A. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Indraprasta PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. B. Untuk melatih kemampuan dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh di bidang ilmu informatika. 2. Bagi universitas A. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang diperoleh di bangku kuliah. B. Menguji, mengevaluasi, dan mengaplikasikan disiplin ilmu dan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. 3. Bagi instansi A. Hasil penelitian ini diharapkan memberi perancangan sistem informasi stok barang, terutama mengenai pentingnya aplikasi persediaan barang di era modern seperti ini. B. Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat digunakan sehingga memudahkan dalam pengelolaan data agar efektif dan efisien serta meminimalisir terjadi kesalahan. 4. Bagi pembaca dan masyarakat A. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. B. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan oleh peneliti lainnya guna penelitian lanjutan. G. Sistematis penulisan. Adapun maksud dan tujuan sistematika penulisan tugas akhir ini adalah untuk mempermudah penulis dalam membuat dan menyelesaikan permasalahan yang dia analisa sehingga lebih terarah dan terfokus dan tidak menyimpang dari ruang lingkup batasan masalah. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah bab 1. Penduluhan. Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. B. Landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab ini berisi tentang teori pendukung yang digunakan dalam menunjang penyelesaian tugas akhir ini, yaitu tentang teori sistem berisikan dasar teori yang mendasari berbagai keseluruhan topik tugas akhir ini, disertakan pula penelitian yang relevan kerangka berpikir. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian serta metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan tugas akhir. Bab 4. Analisis sistem berjalan dan rancangan sistem yang diusulkan. Bab ini berisi profil dan struktur organisasi pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, proses bisnis sistem berjalan, aturan bisnis sistem berjalan, dikomposisi proses sistem, analisa masuk proses dan keluaran sistem berjalan, di diagram alir data sistem berjalan, analisa permasalahan, alternatif penyelesaian masalah. Bab 5. Simpulan dan saran. Bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dan mengemukakan saran dan berkaitan dengan sistem berjalan terhadap rancangan aplikasi sistem informasi stok gudang, material drop core, kabel optik, dan ONT modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans. Lanjut ke bab 2. Di sini bab 2, landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Landasan teori A. Landasan teori 1. Pengertian perancangan. Sebuah perancangan sistem informasi penjualan membutuhkan adanya struktur perancangan tentang apa yang akan dibuat dan apa yang akan dihasilkan. Dengan adanya suatu rancangan dalam sistem tersebut, maka kita akan tahu kemana tujuan kita. Menurut Sutam 2011, perancangan adalah sebuah proses yang berbicara sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi tentang komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Menurut Suban 2012, menjelaskan bahwa
perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan kedua definisi perancangan tersebut. Maka penulis berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem, sedangkan perancang menurut Jogionto 2010 menjelaskan bahwa perancangan adalah desain yang menentukan bagian suatu sistem yang akan menyelesaikan apa yang mesti dia selesaikan. Pengertian sistem menurut Sutabri 2012, sistem adalah kelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Azhar 2013, sistem ada sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan pada sama lain dan bekerja sama harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Suban 2012, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantungan satu sama lain, dan terpadu. Menurut Yakub 2012, sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu, di mana dari sistem tersebut akan siap merancang pembangunan, implementasi, dan pengembaraan, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Karakteristik sistem menurut Jogionto 2010 menyatakan bahwa karakteristik sistem antara lain: 1. Suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem atau komponen atau subsistem. 2. Suatu sistem memiliki batasan sistem atau boundary. 3. Suatu sistem memiliki lingkungan luar atau environment. 4. Suatu sistem memiliki penghubung atau interface. 5. Suatu sistem memiliki tujuan atau goal. 1. Kumpulan sistem atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sebuah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama berbentuk suatu kesatuan. 2. Batasan sistem atau boundary. Yang disebut batas atau boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. 3. Lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa menguntungkan atau merugikan sistem itu sendiri. 4. Penghubung sistem atau interface. Penghubung merupakan kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasi input menjadi output. 5. Masukan sistem atau input. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 6. Keluaran sistem atau output. Keluaran atau output merupakan hasil dari masukan yang telah diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. 7. Pengolahan sistem atau proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. 8. Sasaran dan tujuan, objective and goal. Setiap sistem mempunyai tujuan atau goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. B. Klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap proses yang terjadi dalam sistem tersebut. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak atau abstrak sistem adalah susunan teratur dari gagasan atau konsep yang saling bergantung. 2. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik atau deterministik sistem adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara cepat. 3. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. 4. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi karena alam atau tidak dibuat oleh manusia. 3. Pengertian informasi. Menurut Pratama 2014,
Informasi merupakan hasil pengolahan data dari suatu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai arti dan manfaat. Menurut Sutarman 2012, sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan proses penyimpanan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Menurut Tiawati 2011, sistem merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi adalah proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Informasi strategis. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan sebagainya. B. Informasi taktis. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan. C. Informasi teknis. Informasi ini dibutuhkan untuk kepentingan operasional sehari-hari, seperti informasi persediaan stok. 4. Pengertian sistem informasi. Menurut Loudon 2012, sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada sebuah organisasi. Menurut Jogianto 2010, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Jamudin 2013, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian proses yang menggabungkan subsistem yang mempertemukan kebutuhan organisasi dengan laporan yang diperlukan. 5. Pengertian stok barang. Menurut Hermawan 2013, persediaan stok barang merupakan barang dagang yang disimpan kemudian dijual kembali dalam operasi normal perusahaan, dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang telah disimpan untuk suatu tujuan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2015, yang dimaksud dengan persediaan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Menurut Warren dan DKK 2014, mendefinisikan bahwa persediaan adalah sisa barang atau belum terjual pada akhir periode. Menurut Stis dan Skousen 2011, persediaan ditujukan untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, dan dalam kasus perusahaan manufaktur, maka persediaan ditujukan untuk barang dalam proses produksi atau ditempatkan dalam kegiatan produksi. Sedangkan menurut Martani 2016 menyatakan bahwa persediaan adalah suatu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. 6. Data Flow Diagram (DFD). Data Flow Diagram atau DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat perancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Menurut Sukanto dan Salahuddin 2014, data flow diagram atau dalam bahasa Indonesia menjadi diagram alir data atau DAD adalah referensi grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari masukan input dan keluaran output. Menurut Kristianto 2010, diagram aliran data atau DAD adalah suatu model logika data atau proses yang dibutuhkan untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemudian tujuan dari data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Tingkatan DAD terdiri dari 1. Diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram yang tingkatannya paling tinggi, yang terdiri dari suatu proses menggambarkan ruang lingkup sistem. 2. Diagram nol.
Diagram nol merupakan diagram yang terdiri dari gabungan antara diagram konteks dengan diagram rinci yang menggambarkan proses utama dari DAD yang sedang dikembangkan. 3. Diagram rinci. Diagram rinci merupakan diagram yang paling bawah yang merupakan penguraian dari proses yang ada pada diagram nol. 7. Kamus data. Menurut Rosa dan Salahuddin 2013, kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masuk atau input dan keluaran atau output dapat dipahami secara umum. Menurut Chris Miyaji 2011, kamus data adalah salah satu komponen kunci dalam sistem manajemen database adalah file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary. Kamus data berisi struktur database. Untuk setiap elemen database seperti nomor pelanggan diuraikan secara lengkap mulai dari nama, tempat penyimpanan, program komputer, dan berhubungan dengan lain-lain. 8. Bagan terstruktur. Menurut Jogianto 2010, bagan terstruktur digunakan untuk mengidentifikasi dan mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Modul bagan terstruktur ada dua, yaitu A. Transformed Centered. Bagan terstruktur dengan model ini menggambarkan sistem dalam 3 cabang, yaitu 1. Cabang input merupakan cabang yang menerima input dan membentuk input ke dalam status yang siap untuk diproses. 2. Cabang proses merupakan cabang yang akan melakukan fungsi utama dari sistem, yaitu memproses input yang dikirim cabang input. 3. Cabang output merupakan cabang yang akan memformat data menjadi output. B. Transaction Centered. Seringkali DAD menggambarkan suatu sistem yang menangani beberapa tipe transaksi yang mempunyai jalur berbeda. Untuk sistem yang menangani 3 buah transaksi, maka masing-masing transaksi mengedit data secara terpisah yang kemudian digunakan untuk mengupdate file-file induk yang juga berbeda. Setelah file-file ini dimutakhirkan, kemudian satu jurnal dicetak untuk menunjukkan rincian dari masing-masing transaksi beserta isi dari file-file induk sebelum dan sesudah proses update. 9. Spesifikasi modul. Menurut Herawati 2013, modul merupakan salah satu media pembelajaran yang berbentuk naskah atau media cetak yang sering digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Untuk merancang materi pembelajaran, terdapat 5 kategori kapabilitas yang dapat dipelajari oleh siswa, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. 10. Perancangan basis data. Menurut Fatiansyah 2015, basis data terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, barang, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Sebagai salah satu istilah, basis data atau database sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti A. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agak kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. B. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa mengurangi atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. C. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan. Menurut Rosa dan Salahuddin 2013, basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Berdasarkan beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ahli tentang pengertian basis data, maka penulis menyimpulkan bahwa basis data atau database merupakan suatu media penyimpanan data yang terdiri dari kumpulan data yang saling berkaitan secara logis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi. Normalisasi. Menurut Indrajani 2015, normalisasi adalah teknik yang melakukan sebuah pendekatan bottom up yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan. Normalisasi adalah satu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu di dalam 2 buah tabel atau lebih.
yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Normalisasi merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan identitas dan realisasinya. Tahapan dalam normalisasi. Satu, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama 1NF First Normal Form mengharuskan menghilangkan dari atribut-atribut atau kelompok atribut yang berulang dari sebuah relasi. 2. Bentuk normal kedua. Sebuah rancangan database relasional adalah dalam bentuk normal kedua 2NF atau Second Normal Form jika rancangan tersebut sudah ada dalam bentuk normal pertama dan semua atribut non-kunci bergantung pada kunci primerinya. Bentuk normal ketiga. Normalisasi ke bentuk normal ketiga 3NF atau Third Normal Form melibatkan penghilangan ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan suatu atribut non-kunci terhadap atribut yang lain kecuali kunci primary. 4. Boy's Code Normal Form atau BCNF. Boy's Code Normal Form merupakan tahapan normalisasi yang mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BCNF, relasi harus dalam bentuk normal suatu dan bergantung sifat atribut super K. B. Entity Relationship Diagram. Menurut Nugroho 2013, diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas yang dengan yang lain juga bentuk hubungannya. Dengan adanya hubungan antara entitas ini, maka seluruh data menjadi bertergantungan dalam satu urutan yang terintegrasi. Notasi yang dibuat dalam Entity Relationship Diagram atau ERD yaitu satu, relationship. Menurut Nugroho 2013, relasi atau relationship adalah keterhubungan atau keterkaitan antara satu dengan satu atau lebih entitas lain. Bentuk hubungan tersebut bermacam-macam, yaitu A. One-to-one. Satu rekod dipetakan dengan satu rekod di entitas lain. Satu nasabah punya satu akun. B. One-to-many. Satu rekod dapat dipetakan menjadi beberapa rekod di entitas lain. Contoh, satu nasabah dapat punya lebih dari satu akun. C. Many-to-many. Beberapa rekod dapat dipetakan menjadi beberapa rekod di entitas lain. Contoh, satu akun dapat dimiliki lebih dari satu nasabah atau joint account. 11. Perangkat lunak untuk implementasi A. Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Bahasa Java dirancang sedemikian rupa agar perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa Java dapat berjalan pada semua platform atau platform independen. Menurut Astropudin 2013, Java adalah bahasa pemrograman untuk menciptakan isi yang aktif dalam halaman web, juga dapat dijalankan dalam semua komputer. Sedangkan menurut Haryanto 2011, Java merupakan bahasa berorientasi objek untuk mengembangkan aplikasi mandiri, aplikasi berbasis internet, aplikasi untuk perangkat cerdas yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi. B. NetBeans. Menurut Novriadi 2015, NetBeans merupakan aplikasi Integrated Development Environment atau IDE yang menggunakan bahasa pemrograman Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Menurut Huda 2012, NetBeans merupakan sebuah proyek kode terbuka yang sukses dengan penggunaan yang sangat luas, penggunaan yang terus bertambah dan memiliki hampir 100 mitra dan terus bertambah. Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa NetBeans adalah suatu aplikasi untuk membuat suatu program yang dimana bahasa pemrograman yang dipakai adalah Java maupun bahasa pemrograman yang lain dengan mudah menggunakan aplikasi NetBeans ini, maka programmer sering menggunakan aplikasi ini. C. MySQL. Menurut Harjo 2011, MySQL yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah yang sangat besar dan dapat diakses oleh banyak user. Menurut Arif 2011, MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. Dari kedua pernyataan di atas, MySQL adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan database sebagai sumber pengolahan data bersifat open source dan dapat diakses banyak user. D. SAM. Menurut Buana 2014, SAM adalah perangkat lunak open source yang
diunggah secara gratis dan bias dijalankan di semua operasi seperti Windows, Linux, Solaris, dan Mac. Menurut Nugroho 2013, SAM adalah paket program web lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman web, khusus PHP dan MySQL. iReport. Menurut Farhana 2015, iReport adalah tools memudahkan Anda dalam pembuatan laporan. iReport biasa digunakan dalam bahasa pemrograman Java. iReport merupakan software pembuat laporan secara visual mesin. Dalam iReport merupakan library Java yang bernama Jasper Report atau Jaspersoft. iReport menghasilkan laporan yang dapat digabung ke dalam berbagai bahasa pemrograman atau aplikasi lain yang bertipe desktop maupun web, seperti Visual Basic, Net, PHP, DLP, Java, HTML. Laporan yang dihasilkan dapat berupa: 1. Tampilan ke layar. 2. Dapat diekspor menjadi file lain seperti PDF, OpenOffice, dan Microsoft Office. 3. Dapat dikirimkan ke web aplikasi. 4. Langsung dicetak ke printer. B. Penelitian yang relevan. Penulis telah melakukan beberapa uji coba terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelum dengan objek penelitian yang sama, yaitu tentang sistem informasi pemilihan ketua OSIS, yaitu sebagai berikut. 1. Nama: Permatasari 2015. NIM /NPM 1152001421. Nama Universitas STMIK Raharjo Tangerang. Judul skripsi: Sistem Informasi Inventory PT Bangunan Bejana tahun 2015. Program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Hasil penelitian: sistem informasi yang dibangun dapat menyediakan informasi jumlah stok bahan jadi berupa kain dan stok bahan baku berupa benang, termasuk safety stock persediaan bahan baku benang yang ada di gudang PT Bangun Berjana. 2. Nama: Azwar 2011. NIM /NPM 2011 4350 1113. Nama: Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Judul skripsi: Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian yang terintegrasi dengan informasi pada Apotek K24 Cibubur. Tahun 2011. Program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Hasil penelitian: berdasarkan hasil uji coba didapatkan bahwa aplikasi penjualan dan pembelian yang terintegrasi dengan inventory yang dibuat mampu mencatat setiap transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi dengan baik, serta dapat menghasilkan laporan penjualan per barang dan laporan pembelian per barang yang bermanfaat bagi apoteker pengelola apotek APA untuk melakukan analisa barang yang perlu dibeli pada waktu mendatang. 3. Nama: Michael 2014. Nama: Universitas Samratulangi Manado. Nama: Jurnal Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya Senamika. File nomor: File 2 nomor 4 Desember 2014 hal 524436. ISSN 25483331. Judul: Analisa Pengendalian dan Persediaan Bahan Baku Ikan Tuna pada CV Golden Kakak. Hasil penelitian: pengendalian dan penggunaan persediaan bahan baku CV Golden Kakak sudah efektif dalam memenuhi permintaan konsumen, karena perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan bahan baku. 4. Nama: MT 2013. Nama: Universitas Institut Teknologi Padang. Nama: Jurnal Tekno-IF. File nomor: File 1 nomor 2 Oktober 2013. ISSN 2015-10-1243. Judul: Perancangan Sistem Inventory Spare Part Mobil pada CV Autopart Toyota berbasis aplikasi Java. Hasil penelitian: sistem ini melakukan suatu aplikasi sistem inventory yang berfungsi agar perencanaan keluar masuk barang oleh staf CV atau Autopart Toyota dapat dilakukan dengan terstruktur sehingga stok barang tercatat dengan tepat melalui aplikasi ini, dan sistem inventory dapat memberikan bantuan dalam hal efisiensi waktu, kegiatan pencatatan, dan penyusunan data barang. 3. Nama: Ananditya 2020. Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Nama: Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika Isami. File nomor: File 1 nomor 1 2020. ISSN 2015-8756. Judul: Perancangan Sistem Informasi Penjualan Voucher Game Online berbasis desktop pada aren.net di Depok. Hasil penelitian: tujuan penelitian adalah untuk membuat sistem berbasis desktop yang efisien dan dapat membantu kinerja warnet pada saat transaksi. C. Kerangka berpikir. Penjelasan kerangka
pemikiran peneliti dalam penelitian yang dilakukan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dapat digabungkan dalam model kerangka pemikiran penelitian di bawah ini. Ini gambar kerangkanya. Proses pembuatan ada pembuatan laporan barang masuk, pembuatan laporan barang keluar, pembuatan laporan barang retur, pembuatan laporan pegawai, pembuatan laporan supplier, penggunaan Java dan MySQL. Kondisi saat ini, proses pengolahan data masih dilakukan dengan cara penelitian pada buku pencatatan. 2. Pengolahan data masih kurang efektif, efisiensi dan kontrol terhadap barang masuk dan keluar kurang maksimal. 3. Lambatnya proses penyampaian informasi. 4. Pengolahan dan barang masuk dan data keluar belum bisa update otomatis. 5. Proses pencarian data membutuhkan waktu yang sangat lama. 6. Media menyimpan data masih menggunakan Microsoft Excel. 7. Pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel sehingga sering terjadi kesalahan. Software pendukungnya, komputer, MOS, NetBeans, ID 8.0.2, SAM, MySQL, eReport, Java Development Kit atau JDK. Kondisi yang diharapkan membantu dan menyelesaikan masalah, memperbaiki sistem yang masih manual, memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, pengolahan data secara terpisah sehingga pegawai dapat membedakan setiap data, perancangan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan data. Pembuatan aplikasi dilengkapi dengan fitur create, read, update, delete sehingga mempermudah pegawai untuk melakukan data. Pembuatan program ini membutuhkan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans ID. Komposisi keterangan 1. Aturan berisikan tentang suatu syarat dalam pencapaian hasil yang ditujukan dalam suatu sistem, di mana dalam pencapaian hasil tersebut harus semaksimal mungkin dapat diterima dan digunakan oleh pengguna. 2. Kondisi saat ini berisikan tentang masalah yang sebelumnya sudah ada dalam penulisan tugas akhir. Adapun kondisi-kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Proses pengolahan data masih dilakukan dengan cara penulisan pada buku pencatatan. Pengolahan data masih kurang efektif, efisien, dan kontrol terhadap barang masuk dan keluar kurang maksimal. C. Pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel sehingga sering terjadi kesalahan. 3. Kondisi diharapkan berisikan tentang cara menyelesaikan masalah yang sudah ada menjadi suatu kekuatan dalam perancangan aplikasi yang mengharapkan beberapa kondisi. 4. Faktor pendukung berisikan tentang faktor pendukung yang perancangan aplikasi. Faktor tersebut berupa kemudahan mengakses bahasa pemrograman serta cara penyampaian dan penggunaan suatu aplikasi. Adapun faktor pendukung yang dimaksud sebagai berikut. A. Komputer, B. MOS, C. NetBeans ID 8.0.8, D. SAM, E. MySQL, F. JDK Java Development Kit, G. eReport. 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk yang beralamat di Jalan Bangka-Raya nomor 4 RT 2 RW 7 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kode pos 12790. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022. Tabel jadwal penelitian. Analisa kebutuhan di November 2021 minggu pertama, analisa kebutuhan sampai minggu kedua. Di November 2021 minggu 3 sampai ke 4 studi keputusasaan. Desember bulan minggu pertama perancangan sistem, bulan sampai bulan ketiga. Di bulan keempatnya desain aplikasi. Januari 2022 desain aplikasi di minggu pertama sampai minggu kedua. Pengkodean dan pengajuan di Januari minggu ketiga sampai keempat. Februari
implementasi sistem di minggu pertama sampai kedua, penulisan laporan di minggu 3 sampai ke-4 di bulan Februari 2022. B. Desain penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode C. Metode pengumpulan data. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulisan melakukan metode kualitatif dan pengumpulan data untuk mendapatkan suatu data yang cukup dengan cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan data yang berhubungan dengan judul penelitian tugas akhir ini sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 1. Sumber data primer. Yang pertama A. Observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengamatan langsung kegiatan yang berlangsung untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung, pencatatan dan pengumpulan data-data terhadap proses sistem yang berjalan di PT Telkom Indonesia Persero Tbk. B. Wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik di mana peneliti dan narasumber berhadapan langsung, saling bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai permasalahan yang telah ditentukan. C. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari beberapa buku, sarana perpustakaan dan catatan kuliah yang berhubungan dengan tugas akhir ini. 2. Sumber data sekunder. Data sekunder merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang telah tersedia pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang diberikan kepada peneliti. D. Langkah-langkah pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall dengan tahapan sebagai berikut: analisa kebutuhan, lalu desain sistem, lalu ke penulisan kode program, ujian program, penerapan program, dan pemeliharaan, lalu kembali. Berikut ini merupakan penjelasan dari langkah-langkah pengembangan sistem metode waterfall. 1. Analisa kebutuhan. Analisa ini dibutuhkan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, bagaimana arus diagram aliran data dalam pembuatan sistem dan perancangan sistem, meliputi analisa aturan bisnis sistem, analisa masukan diagram konteks, kamus data, normalisasi yang dilakukan, format masukan dan format keluaran. 2. Desain sistem. Tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat permodelan sistem seperti diagram alir data atau DAD, diagram hubungan entitas, entity relationship diagram, serta struktur dan bahasa data. 3. Penulisan kode program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer, dilakukan oleh programmer yang menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 4. Pengujian program. Pengujian adalah proses untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik dan mencari apakah masih ada kesalahan pada sistem. Pengujian sangat penting dilakukan untuk menjamin kualitas software. Penerapan program dan pemeliharaan. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan atau periferal atau sistem operasi baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Lanjut. 4. Analisis sistem berjalan dan rancangan sistem yang diusulkan. A. Profil perusahaan. 1. Sejarah PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom merupakan perusahaan milik Badan Usaha Negara BUMN yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi. Sejarah PT Telkom Indonesia ini bermula pada pendirian Badan Usaha Swasta Penyedia Layanan Pos dan Telegraf pada tahun 1982. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecahkan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi.
2. Visi dan misi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Adapun misi dan visi dari PT Telkom Indonesia ialah A. Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggara telekomunikasi informasi, media, edutainment, dan service atau TEMS di kawasan regional. B. Misi percepatan pembangunan infrastruktur platform digital cerdas dan berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. 4. Menjadikan digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. B. Struktur organisasi perusahaan. 1. Gambar struktur organisasi. Pertama ada General Manager, terdiri dari Manajer Akses Area, Manajer Operation, Manajer Outsourcing, Manajer Optimalisasi, Manajer Gudang. Dan Manajer Akses Area, Asman CCA, Asman CAM, SAM, Asman MFLAN, Asman Daman, Asman CPE, Asman TOS, dan SPV CPE, SPV Republik Phone. 2. Tugas dan wewenang struktur organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab dari pengurus PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk. A. General Manager mampu menjamin tercapainya target kinerja jaringan koper dan DSLA akses network dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemilihan sistem jaringan. 2. Mampu menjamin tercapainya target kinerja sistem CPE dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemilihan sistem. Mampu mengevaluasi, mengukur, memodifikasi prosedur atau sistem customer handling untuk tercapainya efektivitas customer handling untuk setiap segmen pelanggan. Mampu mengembangkan kriteria pekerjaan outsourcing existing dengan mempertimbangkan kapasitas internal dan eksternal sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulence. B. Manajer Akses Area Jakarta Selatan. 1. Monitoring anggaran operasional akses Jakarta Selatan. 2. Monitoring kelancaran operasional di lapangan Jakarta Selatan. 3. Menjustifikasi atau memutuskan hal yang urgent untuk dieksekusi. C. Manajer operasional. 1. Merencanakan sasaran ruang lingkup proyek serta merinci aktivitas proyek dan menjadwalkannya. 2. Mampu melakukan monitoring dan reporting pelaksanaan proyek. 3. Mengevaluasi kinerja sistem koper dan DSL akses network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 4. Mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 5. Menganalisasi statistik gangguan dan menyusun program penanganan gangguan layanan pelanggan secara efisien dan efektif. 6. Menganalisa statistik performansi layanan secara menyeluruh dan membuat rekomendasi solusi peningkatan performansi layanan. D. Manajer outsourcing mengevaluasi kinerja sistem koper dan DSL akses network yang memberikan solusi optimalisasi sistem. 2. Menganalisasi dampak penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku. 3. Menganalisa pelaksanaan outsourcing existing dan ke depan sesuai dengan strategi kebijakan makro bidang SDM dan lingkungan bisnis. 4. Mengidentifikasi partnership manajemen yang tepat untuk perencanaan dan pengembangan kemitraan atau aliansi untuk mendukung strategi perusahaan untuk implementasinya. E. Manajer optimalisasi. 1. Mengevaluasi kinerja sistem koper DSL akses network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 3. Mengevaluasi kinerja sistem optical access network atau OAN dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 4. Mengalokasikan sumber daya dan memprediksi utilitas masing-masing sumber daya untuk mencapai sasaran optimal. Memprediksi anggaran proyek. 5. Mengevaluasi desain wireline akses network sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan serta mampu membuat analisis kapabilitas
dan penyusunan proyek dan implementasi. Manajer gudang. 1. Menerapkan perancangan dan implementasi internal control. 2. Melaksanakan pengelolaan inventory manajemen. 3. Menyusun produk hukum sesuai metode legal drafting. 4. Menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber penerimaan dan penggunaan kas, penyusunan proyek kas, serta optimalisasi idle cash. 5. Menganalisis proses pengelolaan dokumen sesuai dengan standar yang berlaku. 6. Menganalisa hasil negosiasi dan pemeliharaan hubungan yang positif dengan pihak lain dan menyelesaikan masalah. G. ASMAN CCA atau Customer Corporate Access. 1. Pemeliharaan saluran data dan internet. 2. Perbaikan saluran pelanggan cluster. 3. Penggunaan saluran LC atau LED channel. H. ASMAN CAM atau Copper Access Maintenance. 1. Penggunaan kabel primer dan sekunder tembaga. 2. Penanggulangan penggunaan kabel primer dan sekunder. 3. Pembenahan jaringan. I. ASMAN MFRAN Maintenance Fiber and Radio Access Network. 1. Pemeliharaan kabel fiber optik dan radio. 2. Penanggulangan gangguan kabel fiber optik dan radio. 3. Monitoring availability perangkat MSOAN dan MSAN. J. ASMAN Daman atau data manajemen. 1. Purifikasi data jaringan. 2. Updating data Siska. 3. Update gambar skematik. K. ASMAN CPE atau Customer Premise Equipment. 1. Memonitor pasang baru SPIDI sudah terinstall dengan baik dan benar. 2. Mengendalikan gangguan SPIDI agar tetap sesuai tolak ukur. 3. Mengoptimalkan perangkat yang layak untuk broadband. I. L. ASMAN TOS Technical Operation Support. 1. Mengkompilasi kebutuhan material operasional penanggulangan gangguan. 2. Mengendalikan anggaran dan kebutuhan operasional. 3. Validasi BA dari mitra atau penagihan. MSBV CPE. 1. Instalasi pasang baru SPIDI. 2. Penanggulangan gangguan SPIDI sampai dengan perangkat pelanggan. C. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Proses pendataan. Admin mendata semua data barang yang ada. Setiap barang akan didata dan data tersebut akan disampaikan pada buku pencatatan. B. Data barang akan diberikan kepada kepala gudang setiap akhir bulan. 2. Proses barang masuk. A. Admin melakukan purchase order kepada supplier. B. Sistem supplier menerima pesanan purchase order dari admin, maka supplier memberikan barang kepada admin. C. Admin akan terima barang sesuai dengan pesanan purchase order. D. Admin melakukan pencatatan barang masuk dan buku pencatatan. 3. Proses barang keluar. A. Admin akan menerima permintaan barang dari pegawai sesuai kebutuhan. B. Admin akan memberikan barang dan juga stok barang keluar pada pegawai. C. Admin melakukan pencatatan barang keluar pada buku catatan. 4. Laporan. Pada setiap akhir bulan akan dibuatkan laporan data barang masuk dan data barang keluar. B. Data barang dan data barang masuk dan data barang keluar dibuat laporan data untuk diketahui oleh kepala gudang. D. Aturan bisnis sistem berjalan. 1. Proses pendataan. Admin mendata semua data barang yang ada. Setiap barang akan didata dan data-data tersebut akan disimpan pada buku pencatatan. 2. Proses barang masuk. Admin melakukan purchase order kepada supplier. Setelah supplier menerima pesanan purchase order dari admin, maka supplier memberikan barang kepada admin. 3. Proses barang keluar. Admin akan menerima permintaan barang dari pegawai sesuai kebutuhan. 4. Laporan pada setiap akhir bulan akan dibuat laporan data barang masuk dan data barang keluar. Dekomposisi fungsi sistem berjalan. Berikut ini adalah komposisi fungsi sistem berjalan PT Telkom Indonesia. Di sini dari aplikasi sistem inventory stok gudang material drakor, kabel optik dan ONT modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan disediakan Equin. Pendataan, lalu data barang, juga ada barang masuk, lalu data barang masuk, barang keluar, lalu data barang keluar, data barang masuk. Laporan ada laporan barang masuk, laporan barang keluar. Analisis masukan input, proses dan pengeluaran output sistem berjalan. Analisis masuk, proses dan keluaran sistem berjalan PT Telkom Indonesia ada sebagai berikut. 1. Analisis masuk input. Memasukkan data barang, sumber supplier, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang.
Frekuensi setiap ada penambahan barang baru, keterangan berisikan tentang seluruh data barang. B. Nama masukan data barang keluar, sumber admin, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang keluar. Frekuensi setiap ada barang keluar, keterangan berisikan tentang seluruh data barang keluar. Kedua, analisis proses. A. Proses pendataan. Admin mendata semua data barang yang ada. Setiap barang akan didata dan data-data tersebut akan disimpan pada buku pencatatan. B. Proses barang masuk. Admin melakukan purchase order pada supplier. Setelah supplier menerima pesanan purchase order dari admin, maka supplier memberikan data kepada admin. Proses barang keluar. Admin akan menerima permintaan barang dari pegawai sesuai kebutuhan. Proses pembuatan laporan. Pada setiap akhir bulan akan diberikan laporan data barang. Analisis keluar output. Nama masukan laporan barang, sumber data barang, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang. Frekuensi setiap akhir bulan, keterangan berisikan tentang laporan data barang untuk diserahkan kepada kepala gudang. B. Nama masukan laporan barang masuk, sumber data barang masuk, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang masuk. Frekuensi setiap akhir bulan, keterangan berisikan tentang laporan data barang masuk untuk diserahkan kepada kepala gudang. Nama masukan laporan barang keluar, sumber data barang, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang keluar. Frekuensi setiap hari, setiap akhir bulan, keterangan berisikan tentang laporan data barang keluar untuk diserahkan kepada kepala gudang. Diagram alis atau DAD, sistem berjalan diagram konteks nol rinci. Diagram konteksnya seperti ini. Dari admin, catat data barang, perancangan, lalu admin purchase order ke perancangan aplikasi, lalu perancangan aplikasi kembali terima barang, dan admin catat data barang masuk ke perancangan aplikasi kembali. Di sini lalu print barang masuk ke admin, lalu admin catat data barang keluar, stok barang keluar, lapor barang masuk, lapor barang keluar, permintaan barang. Dengan konteks sistem berjalan seperti ini. Purchase order, supplier kirim barang, lalu dari aplikasi langsung laporan barang ke kepala gudang. Next, diagram 0. Admin catat data barang ke data master, admin purchase order barang masuk ke purchase order, supplier simpan barang, kirim barang, catat data barang masuk. Dan diagram kurang lebih seperti ini. Diagram rinci, admin data barang, catat data barang, simpan data barang. Diagram rinci level 1, proses 2, barang masuk sistem berjalan. Seperti ini. Diagram rinci level 1, proses 3, barang keluar sistem. Admin permintaan barang, admin catat barang keluar, data barang keluar, barang disimpan, data disimpan, lalu struk barang keluar, struk barang diproses, terima barang, struk, pegawai, permintaan barang, diagram rinci level 1, proses 3, laporan sistem berjalan. Admin laporan barang, data barang, laporan barang, kepala gudang, barang masuk. Ini ada laporan barang masuk, barang masuk simpan, data barang masuk,
data barang maksimal, laporan barang masuk, barang keluar, data barang masuk, laporan barang keluar ke kepala gudang. Analisis permasalahan. Setelah melihat dan menganalisis prosedur sistem yang berjalan, penulis menemukan beberapa permasalahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengaruhi kinerja terhadap sistem yang ada. Adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam sistem yang berjalan, persenjataan data dan transaksi barang masuk dan barang keluar masih dilakukan dengan cara penulisan pada buku catatan, sehingga sering terjadi kelangkapan data ataupun tidak tercatat oleh admin. 2. Proses pencatatan data dan transaksi barang masuk dan barang keluar hanya tercatat pada sebuah buku, sehingga sering terjadi kerusakan data, bahkan kehilangan data yang mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan laporan. 3. Proses dalam pencatatan data transaksi barang masuk dan barang keluar masih bersifat manual dengan cara dicatat di buku, sehingga mengakibatkan proses pencairan data transaksi barang masuk dan barang keluar dilakukan dengan cara mencari dalam arsip-arsip transaksi barang masuk dan barang keluar yang memakan waktu yang cukup lama. 4. Penyimpanan dokumen data barang masuk dan data barang keluar disimpan dalam bentuk yang terpisah. Alternatif penyelesaian masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, alternatif penyelesaian masalah dilakukan dengan berikut. 1. Membuat aplikasi agar data otomatis terformat sehingga akan meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses transaksi dan pengolahan data. 2. Pembuatan sistem menginputkan data barang dan data transaksi dengan lengkap. 3. Dengan menggunakan database sebagai media penyimpanan data akan mempermudah dan mempercepat pendataan pencarian data. 4. Media penyimpanan database juga tidak hanya memudahkan dalam melakukan proses pencarian data saja, tapi juga memudahkan dalam proses pembuatan laporan dan waktu yang relatif cepat. Aturan bisnis sistem yang diusulkan. 1. Proses data master. Admin akan melakukan input semua data pegawai. Admin juga akan menginput data supaya jika ada penambahan pegawai dan supaya baru. Admin juga mendapatkan data barang ke dalam database. Seluruh data akan diinput oleh admin dan bertujuan untuk melihat semua data setelah pembuatan laporan pada akhir bulan. 2. Proses barang masuk. Admin melakukan purchase order pada supplier. Setelah supplier menerima pesanan purchase order dari admin, maka supplier memberikan barang kepada admin. Admin akan menerima barang sesuai dengan pesanan purchase order. Kemudian admin melakukan input data barang masuk ke dalam database. Proses barang keluar. Admin akan menerima permintaan barang dari pegawai sesuai kebutuhan. Admin akan memberikan barang dan juga struk barang keluar kepada pegawai. Admin melakukan input data barang keluar ke dalam database. 4. Proses barang retur. Pegawai melakukan retur barang kepada admin. Setelah admin menerima barang untuk retur barang dari pegawai, admin akan melakukan input data barang retur ke dalam database. 5. Proses pembuatan laporan. Admin melakukan pembuatan laporan setelah mencetaknya untuk diberikan kepada kepala gudang setiap ada akhir bulan atau setiap kali dibutuhkan. K. Dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan. Pada dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan ini sama seperti pada dekomposisi fungsi sistem berjalan sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti semua pekerjaan admin yang sesuai terkomputerisasi. Adapun dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut. Jadi dari aplikasi perencanaan inventaris stok gudang ada data master, dari data pegawai, data supplier, data barang, ada data masuk, data barang masuk, data barang keluar, ada data barang keluar, data barang retur, ada data barang retur, laporan, ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan barang retur. Rancangan masuk input, proses, dan keluaran output sistem yang disusulkan. Rancangan masuk data pegawai. Nama masukkan data pegawai, sumber pegawai, media, file data, database, fungsi untuk penambahan data pegawai, frekuensi setiap ada penambahan pegawai baru. Keterangan bersihkan tentang seluruh data pegawai. B. Nama masukkan data supplier, sumber supplier, media, file database, fungsi untuk menambah data supplier. Frekuensi setiap ada penambahan supplier baru. Keterangan bersihkan tentang seluruh data supplier. C. Nama masukkan data barang, sumber pegawai, media, file database, fungsi untuk menambah data barang, frekuensi setiap ada penambahan barang baru.
Keterangan berisikan tentang seluruh data barang. 2. Perancangan proses. A. Proses data master. Admin akan melakukan input semua data pegawai. Admin juga akan menginput data supplier jika ada penambahan pegawai supplier baru. Admin juga menambahkan data barang ke dalam database. Seluruh data akan diinput oleh admin dan yang bertujuan untuk melihat semua data serta pembuatan data akhir bulannya. B. Proses barang masuk. Admin melakukan purchase order kepada supplier. Supplier menerima pesanan purchase order dari admin, maka supplier memberikan barang kepada admin. Admin akan menerima barang sesuai dengan pesanan purchase order, kemudian admin melakukan input data barang masuk ke dalam database. C. Proses barang keluar. Admin akan menerima permintaan barang dari pegawai sesuai kebutuhan. Admin akan memberikan barang dan juga struk barang keluar kepada pegawai. Admin melakukan input data barang keluar di dalam database. D. Proses barang retur. Pegawai melakukan retur barang kepada admin. Setelah admin menerima barang untuk retur barang dari pegawai, admin akan melakukan input data barang retur dan database. Proses pembuatan laporan. Admin melihat dan mencetak seluruh data dalam database yang akan dibuatkan laporan data barang masuk, data barang keluar, serta data barang retur di setiap akhir bulan untuk diserahkan kepada kepala gudang. Rancangan keluar output. A. Nama masukan laporan barang, sumber data barang, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang, frekuensi setiap akhir bulan. Keterangan berisikan tentang laporan data barang yang diserahkan kepada kepala gudang. Nama masukan laporan barang masuk, sumber data barang masuk, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang masuk, frekuensi setiap akhir bulan. Keterangan berisikan tentang laporan data barang masuk dan diserahkan kepada kepala gudang. Nama masukan laporan barang keluar, sumber data barang keluar, media, kertas, fungsi untuk mengetahui data barang keluar, frekuensi setiap akhir bulan. Keterangan berisikan tentang laporan data barang keluar untuk diserahkan kepada kepala gudang. Nama masukan laporan barang retur, sumber data barang retur, media, kertas, fungsi mengetahui data barang retur, frekuensi setiap akhir bulan. Keterangan berisikan tentang laporan data barang retur untuk diserahkan kepada kepala gudang. M. Diagram air data. DAD sistem yang diusulkan diagram konteks. Rincian diagram konteks. Di sini ada admin, pegawai, kepala gudang, supplier. Di sini admin input data barang ke aplikasi. Lalu input data pegawai, input data supplier, purchase order, terima barang, input data barang masuk, permintaan barang, input data barang keluar, stok barang keluar, terima, retur barang, input barang, retur, laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan barang retur. Ini ada purchase order, kirim barang, laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan barang keluar, retur menuju kepala gudang. Ini pegawai dan barang, lalu terima barang, struk, retur barang, semua ke aplikasi. Ini konteks sistem yang diusulkan. Diagram nolnya dari admin, barang ke data master, lalu admin purchase order, barang masuk, purchase order ke supplier, simpan barang, supplier kirim barang, barang masuk, terima barang, input supplier, data master, data barang disimpan, barang masuk, data barang masuk, simpan data barang masuk, admin permintaan barang keluar, terima barang, pegawai retur, barang diretur, terima retur barang, admin. Diagram sistem yang diusulkan seperti ini.
diagram rinci, admin, input data barang disimpan barang, admin, input data pegawai, data pegawai, simpan pegawai, admin, input data supplier, data supplier, input, simpan di data supplier. Sini admin, purchase order, ke supplier, terima barang, terima barang masuk, data barang, input barang masuk, admin, permintaan, penjualan barang, pegawai, penjualan barang, input barang keluar, data barang keluar, simpan ke barang keluar, stok barang, terima barang, stok ke pegawai. Ini admin, input barang retur, data barang, simpan di barang retur. Ini pegawai, retur barang retur, terima barang ke admin. Nah, ini diagram rinci level 1 proses 5 laporan sistem yang diusulkan. Dari admin 8 barang ke kepala gudang, 8 barang ke data barang disimpan ke data barang, laporan barang masuk ke laporan barang masuk, ke kepala gudang, laporan barang masuk, simpan data barang masuk, laporan barang keluar, masuk ke kepala gudang, lalu data disimpan ke barang keluar. Laporan barang retur disampaikan ke kepala gudang, lalu datanya disimpan di barang retur. Kamus sistem yang diusulkan. Kamus data adalah katalog fakta tentang data yang kebutuhan dari setiap sistem informasi berikut alur dari data setiap proses yang ada dalam sistem yang diusulkan. A. Nama arus, data pegawai, alias strip, arus data, admin proses, selalu dikenal data master, data store. Pada setiap ada pegawai baru, struktur data NIK plus nama pegawai plus alamat plus nomor telepon plus posisi. B. Nama arus, data supplier, alias tidak ada, arus data admin proses 1.0, data master, min data store. Period setiap ada supplier baru, struktur data, kode supplier, tambah nama supplier, tambah nomor telepon, tambah email, alamat. Nama arus data barang alias tidak ada, arus data admin minus proses 1.0, data master minus data store. Periode setiap data barang masuk, struktur data, kode barang, nama plus nama barang plus jenis barang plus GT plus foto. Nah, ini nama data arus, data barang masuk. Bagian struktur sistem yang diusulkan. Bagian struktur proses, admin, input data barang, struktur admin, data pegawai, input data pegawai. 3. Bagian struktur proses 1.3, data supplier, input data supplier. Bagian struktur proses 21, admin, data barang masuk, purchase order, data barang masuk, supplier. 5. Bagian struktur proses 22, supplier, data barang, admin. 6. Struktur proses 23, admin, data barang, input data barang masuk, data barang masuk.
data superproses 31 pegawai, data barang dan barang, data barang admin. Bahkan superproses 32 admin, data barang keluar, input data barang keluar, data barang keluar, data barang keluar. 9. Bagian struktur proses 33 admin, data barang keluar, struktur data barang keluar, pegawai. Bagian struktur proses 41 pegawai, data barang retur, data barang retur, admin. Bagian struktur proses 4.2 admin, data barang retur, input data barang retur, data barang retur, data barang retur. Bagian struktur proses 5.1 admin, data barang, laporan barang, data barang, kepala gudang. Bagian struktur proses 5.2 admin, data barang masuk, laporan barang masuk, data barang masuk, kepala gudang. Bagian struktur proses 5.3 admin, data barang keluar, laporan barang keluar, data barang keluar, kepala gudang. 15. Bagian struktur proses 5.6 admin, data barang keluar, laporan barang retur, data barang retur, kepala gudang. Spesifikasi modul sistem yang diusulkan. 1. Modul login. Bagian do tampilkan menu login, masukkan username, masukkan password, baca file username, baca file password, and do end. 2. Modul menu utama. Begin do tampilkan menu utama, do will pilih, do cache pilih sama dengan 1, do menu file cache pilih sama dengan 2, do menu data master cache pilih sama dengan 3, do menu transaksi cache pilih sama dengan 4, do menu laporan, end cache, end will, and do end. 3. Modul data pegawainya. Begin do tampilkan menu data pegawai, tambah data pegawai, simpan data pegawai, ubah data pegawai, hapus data pegawai, cari data pegawai, and do end. 4. Modul data supplier. Begin do tampilkan menu data supplier, tambah data supplier, simpan data supplier, ubah data supplier, hapus data supplier, cari data supplier, and do. Dan ini rancangan basis data sistem yang diusulkan. 1. Normalisasi. Di sini ada field dari tiap tabel. Ini tabel entity relation diagram sistem yang diusulkan. Di sini entitasnya ada 5, supplier, barang, pegawai, barang retur, barang keluar, barang masuk. Ada 6. Yang pertama kan one to many. Yang kedua money to money, barang money to money, barang masuk money to one, pegawai one to many. Spesifikasi file basis data. Nama file tabel pegawai, media hard disk, primary key nya mic, panjang record 20 plus 50 plus 15 plus 100 plus 50 235 byte. Struktur ini tabel barang masuknya. Ada kode barang masuk, tipe feature, C10, kode barang masuk, tanggal barang masuk, data
size nggak ada, tanggal barang masuk, kode supplier, varchar, size 10, kode supplier, nama supplier, varchar 50, nama supplier, kode barang, varchar 10, kode barang, nama barang, varchar 50, nama barang, jenis barang, varchar 50, jenis barang, kitty, tipenya integer 5, jumlah barang. Nama file, tabel barang keluar, media harddisk, primary key-nya, kode barang keluar, panjang rekor 10 plus 20 plus 50 plus 50, 10 plus 50 plus 50 plus 5, 24 5 bytes. Strukturnya seperti ini. Satu kode barang keluar, varchar, size 10, kode barang keluar, tanggal barang keluar, date, size nggak ada, tanggal barang keluar, nick, varchar 20, nomor induk pegawai, nama pegawai, varchar 50, nama pegawai, posisi varchar 50, posisi pegawai, kode barang, varchar 10, kode barang, nama barang, varchar 50, nama barang, jenis barang, varchar 50, jenis barang, kitty, integer 5, jumlah barang. Nama file, tabel barang retur, media harddisk, primary key, ID barang retur. Tabel barang returnya seperti ini, kode barang retur, primary key-nya, varchar 10, kode barang retur, tanggal barang retur, data, tanggal barang retur, nick, integer, size 20, nomor induk pegawai, nama pegawai, varchar 50, nama pegawai, posisi varchar 50, posisi pegawai, kode barang, varchar 10, kode barang, nama barang, varchar 50, nama barang, jenis barang, varchar 50, jenis barang, kitty, integer 5, jumlah barang. Di sini rancangan layar, rancangan form, masukkan data, dan rancangan keluaran. Satu rancangan layar, rancangan menu loginnya seperti ini. Ada satu tulisan Telkom dan alamat dari kantor. Ini icon untuk user name dan icon untuk password. Bentuk loginnya, rancangan layar menu login. Ini rancangan menu utama, ada menu file, data master, pengolahan data, laporan, tanggal dan jam juga ada. Lalu dua, rancangan form, masukkan data, rancangan layar form data barangnya seperti ini. Ada Telkom, Jalan Bangka, alamat, ada kode barang, nama barang, jenis barang, kitty, ada button tambah, ubah, hapus, batal, kembali, ada bentuk, foto, dan ada list dan pencarian untuk mencari data, foto file yang akan dimasukkan. Ini rancangan form data barang masuk, ada tulisan Telkom dan alamat. Ini ada kode barang masuk, diketik, tanggal masuk, input, tombol, button, kode supplier, nama supplier, tambah, ubah, hapus, batal, kembali, kode barang, nama barang, jenis barang, kitty, tabelnya, tabel barang yang sudah dimasukkan. Cek rancangan form data barang keluarnya seperti ini. Ada kode barang keluar, tanggal keluar, nick, nama pegawai, posisi, ada button tambah, ubah, hapus, batal, kembali, ada cetak struk, diklik langsung untuk cetak struknya. Sini ada tabelnya, kode barang, nama barang, jenis barang, quantity. Di rancangan form data barang retur juga Telkom, dari Telkom akses, alamat, kode barang retur, tanggal retur, nick, nama pegawai, posisi, ada button tambah, ubah, hapus, batal, kembali, button cetak struk, dan button pencarian. Di sini tabel, kode barang, nama barang, jenis barang, kitty berapa. Oke, rancangan form data pegawainya seperti ini bersama. Ada Telkom akses, alamat kantor, nick, nama pegawai, nomor telepon, alamat, nomor tambah, ubah, hapus, batal, kembali, posisi, cari data, tabel. Rancangan form data supplier
garis tekom akses, alamat kantor, kode supplier, nama supplier, nomor telepon, email supplier, dan alamat supplier. Ini ada tambah, ubah, hapus, batal, kembali, cari data taruh tabel. Ini tabel. G. Rancangan form cetak laporan. Sini ada Telkom, alamat, data pegawai, cetak, data supplier, klik cetak, data barang, klik muncul cetak, data barang masuk, data barang keluar, data retur. Rancangan form keluar, rancangan laporan barang keluar. Ini ada logo, tabel barang yang dikeluarkan, nama pemimpin, rancangan laporan data pegawai juga sama, ada logo, tabel data yang keluar, data pegawai, pimpinan, tanggal, hari, tahun, rancangan laporan data barang masuk, logo, ada tulisan Telkom dan alamat kantor, tabel list data barang masuk, tanda tangan pemimpin, dan data barang keluar sama, ada logo, list table, pemimpin, dan rancangan laporan data barang retur, ada logo, nama akses, alamat, table, hari, tanggal, bulan, tahun, dan pemimpin. Tampilan dan penjelasan layar, tampilan format masukan dan tampilan keluaran. Satu, tampilan menu login seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan layar login muncul pada awal program dijalankan menggunakan pengguna dihadapkan pada kotak dialog yang memasukkan username dan password dimiliki oleh masing-masing pengguna. Jika username dan password sesuai, maka tampilan akan masuk ke menu utama. Dua, tampilan layar menu utama. Ada lambang Telkom, Telkom Akses, dan IndiHome. Menu tampilan layar utama muncul ketika user telah berhasil login dan user name dan password. Pengguna dihadapkan pada kotak dialog yang memasukkan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Jika username dan password sesuai, maka tampilan akan masuk ke menu utama. Menu utama juga memiliki suatu menu bar file, data master, pengolahan data, dan laporan untuk mencetak laporan dari setiap data yang dimiliki. Tampilan layar data barang seperti ini. Tampilan merupakan tampilan layar data barang. Pada tampilan data barang, user dapat memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal, tambah data, pencarian data, dan juga kembali pada menu utama. Jika user telah menambah data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga tabel pada form data barang. Tampilan layar data barang masuk. Tampilan ini merupakan tampilan layar data barang masuk. Pada tampilan data barang masuk, user dapat memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal, tambah data, pencarian data yang juga dikembalikan pada menu utama. Jika user telah menambahkan data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga tabel pada form data barang masuk. 5. Tampilan layar data barang keluar sini. Tampilan ini merupakan tampilan layar data barang keluar. Pada tampilan data barang keluar, user dapat memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal, tambah data, pencarian data juga kembali pada menu utama. Jika user telah menambahkan data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga tabel pada form data barang keluar. Tampilan layar data barang keluar retur masih sama. Tampilan ini merupakan tampilan layar data barang keluar retur. Pada tampilan data barang retur, user dapat memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal, tambah data, pencarian data, dan juga kembali pada menu utama. Jika user telah menambahkan data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga tabel pada form data barang retur. Tampilan layar data pegawai.
Tampilan ini merupakan tampilan layar data pegawai. Pada tampilan data pegawai, user dapat memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal tambah data, pencarian data yang juga merupakan batal menu utama. Jika user telah menambah data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga tabel pada form data pegawai. Tampilan layar data supplier ini. Tampilan ini merupakan tampilan layar data pegawai. Jika tampilan data pegawai user pada memakai tombol seperti tambah data, ubah data, hapus data, batal tambah data, pencarian data, dan juga kembali pada menu utama. Jika user telah mendapatkan data, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan juga pada tabel form data pegawai. Tampilan layar utama laporan seperti ini, ada data pegawai, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, data retur. Langsung bisa di print atau dimunculkan. Ini merupakan tampilan layar cetak laporan. Pada tampilan cetak laporan ada beberapa tombol seperti data pegawai, data supplier, data barang, dan data barang masuk. Data barang keluar dan data retur. Tampilan ini akan digunakan user dalam melakukan cetak laporan, yang dimana laporan tersebut akan diberikan kepada kepala gudang. Tampilan layar laporan barang, list barang, ada tambah barang. Ini merupakan tampilan laporan data barang. Tampilan laporan data barang berisikan data yang telah diinput sebelum ke database oleh user. Selanjutnya laporan data barang tersebut dicetak dan diberikan kepada kepala gudang PT Telkom Indonesia. Tampilan layar laporan barang masuk. Tampilan ini merupakan tampilan laporan data barang. Tampilan laporan data barang masuk berisikan data barang masuk yang telah diinput sebelum ke database oleh user. Tampilan layar barang keluar ini. Tampilan ini merupakan tampilan data barang keluar. Tampilan laporan data barang keluar berisikan data barang yang telah diinput sebelum ke database oleh user. 13. Tampilan layar laporan barang retur. Tampilan laporan data barang retur berisikan data barang retur yang telah diinput sebelum database oleh user. Lalu tampilan layar struk barang keluar. Tampilan ini merupakan tampilan struk barang keluar. Tampilan struk barang keluar berisikan data barang keluar yang telah diinput sebelum ke database oleh user. Lanjut ke bab 5, simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan dari pembahasan, penulisan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Perancangan aplikasi sistem inventory stok gudang material drop core kabel optik dan ONT modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans yang telah berhasil dikembangkan sehingga dapat membantu mempermudah user melakukan pengadaan barang. 2. Aplikasi ini dijalankan oleh admin dan hanya dijalankan oleh satu user. 3. Nilai error perancangan aplikasi sistem inventory stok gudang material drop core kabel optik dan ONT modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans ini adalah 0 dan semua form dan tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi dapat berjalan dengan baik. 4. Data disimpan dalam database komputer sehingga keamanan data lebih terjamin, memudahkan proses pencarian data dan pembuatan laporan. 5. Dengan menerapkan sistem terkomputerisasi, beban admin atau user menjadi lebih ringan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih meningkat untuk kedepannya. B. Saran. Sistem yang dibangun masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya agar menjadi lebih baik. Antara lain, sebelum aplikasi ini dijalankan, ada baiknya diberikan penjelasan sebaik-baiknya terlebih dahulu mengenai proses kerja dari aplikasi yang diterapkan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menggunakan aplikasi tersebut. 2. Meningkatkan ketelitian dalam memasukkan data untuk menghindari kesalahan sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Melakukan backup secara berkala terhadap data-data pengadaan barang dan mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan seperti hilangnya data. 4. Perlu dikembangkan agar nantinya dapat membuat laporan-laporan keuntungan dan kerugian pada perancangan aplikasi sistem inventory stok gudang material drop core kabel optik dan ONT modem IndiHome pada PT Telkom Jakarta Selatan berbasis Java NetBeans. 5. Diperlukan maintenance dan perawatan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan selama kebutuhan terhadap inventory masih ada. Demikian penjelasan skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.